Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, masih dengan tema pertentangan besar dengan judul hari ini, Garis Waktu Nubuatan Panjang. Jadi bagaimanakah kita dapat memahami garis waktu nubuatan panjang ini? Yang pertama, awal nubuatan panjang. Nubuatan panjang yang dimaksudkan adalah 2300 hari atau tahun yang muncul di Daniel 8. Dalam Daniel 9 memang menyebutkan satu waktu nubuatan lain, yaitu 70 kali 7 masa, dan nubuatan ini menjadi bagian, bahkan menjadi titik awal dari nubuatan panjang tersebut. Daniel 9 ayat 25 menyebutkan sampai ada perintah Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Dari 3 kali percobaan, dekret ketiga inilah yang dikeluarkan oleh Artasasta Raja Persia tahun 457 sebelum Masehi, paling cocok dan lengkap menggenapi Esra 7 ayat 7 sampai 13. Jadi tahun 475 sebelum Masehi menandai dimulainya nubuatan 70 kali 7 masa, sekaligus awal dari nubuatan 2300 hari atau tahun. Yang kedua, peristiwa dalam nubuatan panjang. Daniel menubuatkan bahwa sejak firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kepada Mesias, akan ada 69 minggu nubuatan atau 483 hari nubuatan atau tahun secara harafiah. Karena dekret tersebut dikeluarkan pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi, maka 483 tahun itu mencakup hingga musim gugur tahun 27 Masehi. Kata Mesias menandakan yang diurapi. Pada musim gugur tahun 27 Masehi, Kristus dibaptis. Pada musim semi tahun 31, di tengah-tengah minggu nubuatan terakhir, 3,5 tahun setelah pembaptisan Yesus, Yesus disalibkan. Sistem persembahan yang mengarah kepada anak domba Allah diakhiri dengan pengorbanan Kristus di Golgota. Tipe yang telah bertemu dengan antitipe, dan akhirnya semua pengorbanan dan persembahan dari sistem upacara ini dihentikan. Kemudian yang ketiga, akhir nubuatan panjang setelah 70 minggu atau 490 tahun yang secara khusus diperuntukkan kepada bagi orang Yahudi. Nubuatan ini pun berakhir pada tahun 34 Masehi dengan ditolaknya pekabaran Injil oleh Sanhedrin dan juga ditandai oleh Stefanus dilontari dengan batu. Dengan mengurangi 490 tahun dari nubuatan 2300 tahun, maka tersisa 1810 tahun untuk menggenapi akan nubuatan tersebut. Dengan demikian akan menggiring kita kepada tahun 1844 Masehi, di mana William Miller dan orang-orang Advent mula-mula percaya bahwa tempat kudus dalam Daniel 8 ayat 14 adalah bumi, dan mereka berasumsi bahwa Kristus akan datang untuk memurnikan bumi dengan api pada tahun 1844. Walaupun salah prediksi dan menuai kekecewaan, namun kebenaran justru terungkap dari peristiwa ini, bahwa pada tahun itu Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci di sorga. Tanda awal masa penghakiman. Saudaraku, mempelajari nubuatan panjang tampaknya membosankan, tetapi sejatinya ini memberikan keyakinan dan keteguhan yang kuat tentang Allah yang mengatur sejarah dan perjalanan hidup kita masing-masing. Semoga renungan ini memberkati kita sekalian.